Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman SPL 2021. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang bakal memberikan insight mengenai topik pematerian yaitu kepemimpinan. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut lagi mengenai siapa sih pemateri kita, mari kita lihat dulu nih CV dari akang pemateri kita pada sore hari ini. Mangga kepada operator untuk di-share screen. Oke, pemateri kita pada kesempatan kali ini adalah Kang Urvan sebagai Human Resource Director at P-Labs. Boleh di next. Kita kenalan dulu lebih jauh ya mungkin. Kang Urvan lahir 23 tahun yang lalu ya, berarti sekarang usianya 23 tahun. Lalu bisa next. Untuk riwayat pendidikannya, sekarang Kang Urvan menempuh perkuliahan di Prodi Fisika Unpad angkatan 2016. Lalu untuk pengalaman kerjanya bisa di next slide. Untuk pengalaman kerjanya sekarang sebagai Human Capital Director di PT Pajajaran Teknologi Informasi, lalu juga di 2021 menjadi Project Manager di Kompleks Point of Sales at LO Cafe. Lalu untuk pengalaman organisasinya juga tidak kalah keren, itu sebagai, bisa next deh. Itu sebagai Wakil Ketua BMKM Unpad, Kabinet Eksplorasi Makna pada tahun 2020, lalu juga Ketua BMKM FIPA Unpad, Kabinet Abirama pada 2019, dan tentunya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang menarik yang telah Kang Urvan tempuh selama masa perkuliahan. Nah, supaya lebih tahu lagi dan mendapatkan insight banyak mengenai kepemimpinan, maka langsung aja kita serahkan sesi pematerian kali ini kepada Kang Urvan. Mangga kepada Kang Urvan untuk waktunya dipersilahkan. Teman-teman semua, sekali lagi perkenalkan mungkin ya, nama saya Urvan gitu ya. Di hari ini saya dikasih kesempatan sama teman-teman SPL buat ceritain tentang kepemimpinan, yang mana aku pikir teman-teman udah mengerti betul lah sebenarnya tentang kepemimpinan ini seperti apa gitu ya. By the next. Oke, teman-teman semua, hari ini aku diminta untuk jadi pemateri atau pembicara, tapi jujur rasanya aku nggak terlalu senang sebenarnya untuk disebut sebagai pemateri dan pembicara, karena aku yakin betul nggak jadinya semua ilmu aku pahami betul. Aku mengerti kalau misalnya banyak juga mungkin insight yang bisa aku dapetin dari teman-teman SPL semua, kayak gitu. Jadi harapan aku kita di sini bisa bareng-bareng sebenarnya belajar. Aku ngisi teman-teman pun nanti bisa memberi banyak insight ke aku, kayak gitu. Next. Oke. Yang pertama ini sebenarnya apa ya? Jadi metode yang berbeda ya, metode yang berbeda dari pematerian-pematerian yang kemudian pernah aku kasih gitu. Aku ngelakuin ini secara pre-record dan akhirnya aku nggak bisa diskusi interaktif secara langsung sama teman-teman semua. Tapi harapan aku teman-teman bisa menyimak tetap secara maksimal gitu. Apa yang akan aku ceritakan, apa yang bakal aku sampaikan ke teman-teman semua gitu. Yang pertama, mungkin di sini aku ingin ngajak teman-teman semua, mungkin yang sekarang lagi nonton gitu, untuk mikirin best leader yang pernah kerja bareng teman-teman semua. Di sini aku nggak akan minta teman-teman membayangkan siapa sih tokoh pemimpin idola teman-teman, role modelnya teman-teman, nggak. Aku ingin minta teman-teman mikirin siapa teman rekan kerjanya teman-teman yang itu disebut sebagai best leader bagi teman-teman semua. Dan coba bayangkan kenapa teman-teman menyebutkan kalau dia itu adalah best leadernya teman-teman semua, kayak gitu. Mungkin misal aku sedikit cerita, salah satu best leader yang pernah kerja bareng aku adalah CEO aku sekarang di PT Pajajaran Teknologi Informasi. Beliau ini adalah ya salah satu anak fisika juga angkatan 2016. Dia punya apa ya? Dia punya visi yang benar-benar besar. Dia punya visi yang besar-besar, benar-benar besar di apa yang dia bawa, kayak gitu. Jadi aku bekerja di PT Pajajaran Teknologi Informasi. Ini adalah sebuah IT consultant, IT company, di mana kita mengerjakan berbagai macam hal yang sifatnya tuh membantu bisnis orang, kayak gitu. Satu hal yang kemudian aku senangi, dia bilang kayak gini, pokoknya misinya kita di perusahaan ini adalah untuk ngebantuin bisnisnya orang, biar orang-orang tuh nggak harus mikirin konteks digitalnya, itu biar kita yang mikirin.
Yang kita lakukan, kita bantuin itu biar bisnis-bisnis orang itu fokus buat ngerubah dunia. Kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, dia benar-benar punya concern terhadap empower anak-anaknya. Gimana caranya kita tuh kerja ada peningkatan secara development kayak gitu. Dan mungkin berbagai macam hal-hal lainnya yang kemudian ngebuat aku terinspirasi. Kalau misalnya emang dia adalah best leadernya aku sampai sejauh ini kayak gitu. Next mungkin. Nah, akhirnya kita bicara pemimpin. Bicara pemimpin, aku yakin betul teman-teman punya definisinya masing-masing. Teman-teman punya definisi terbaik berkaitan dengan pemimpin teh apaan sih gitu. Ini pemimpin, pimpinan, kepemimpinan dan lain sebagainya itu jadi something yang benar-benar sering disebutkan gitu ya, mungkin di sekitar ya teman-teman semua kayak gitu. Tapi sebenarnya apa gitu pemimpin tuh? Mungkin ya teman-teman udah paham betul lah sebenarnya. Aku nggak akan bicara definisi karena definisinya ya udah gitu. Seseorang yang mempengaruhi orang lain untuk bareng-bareng mencapai tujuan bersama kayak gitu. Itu pemimpin kayak gitu. Cuman yang akhirnya jadi pertanyaan di sini adalah pemimpin tuh apakah sekedar posisi yang ya udah jadi kepala, ketua himpunan, ketua BEM dan lain sebagainya, apakah hanya itu atau lebih dari itu? Atau misalnya aku cuma orang biasa, bisa nggak sih aku disebut sebagai pemimpin? Oke, mungkin boleh next. Nah, akhirnya kan pertanyaannya adalah where does the leaders come from? Apakah dia tuh dilahirkan atau dibentuk? Itu yang kemudian jadi pertanyaan sekarang. Dilahirkan atau dibentuk? Kayak gitu. Biasanya aku akan minta voting gitu ya, dan banyak varian jawabannya. Ada yang nyebut dilahirkan, ada yang nyebut dibentuk, ada yang nyebut keduanya. Dengan berbagai macam alasannya. Aku yakin teman-teman juga sekarang nih pasti punya jawabannya sendiri berkaitan dengan dari mana pemimpin ini ada, apakah dilahirkan atau dibentuk kayak gitu. Nah, versinya Urfan yang kemudian ngebentuk bagaimana aku menjalankan keseharian aku sebagai pemimpin gitu. Next, ada ini bahwa ternyata teman-teman semua everyone is a leader, tapi nggak semuanya bisa jadi super leader. Nggak semuanya bisa untuk jadi good leader, nggak semuanya bisa jadi best leader. Butuh proses dan juga butuh energi. Kayak gitu. Boleh next mungkin? Nah, ini aku percaya teman-teman. Ini aku percaya dan aku yakin teman-teman juga menyepakati ini gitu. Aku menyepakati ini. Banyak orang yang berpendapat mungkin bahwa wah pemimpin mah ada bakat sih sebenarnya. Karena ada ya orang-orang lahir dalam proses hidupnya dia hebat memimpin, maka dia doang yang bisa jadi pemimpin. Beberapa ada yang berpendapat enggak, bicara pemimpin mah ya itu mah praktis gitu, latihan. Kalau misalnya nggak dilatih ya mana kita bisa kayak gitu. Dan ini yang aku percaya bahwa akhirnya teman-teman udah fitrahnya manusia itu jadi pemimpin sebenarnya. Mungkin kalau misalnya mengacu ke agama aku, mungkin ada dalilnya gitu di Al-Baqarah ayat 30 bahwa akhirnya kita manusia ditugasin untuk jadi khalifah gitu di muka bumi. Atau mungkin ya jadi pemimpin wakil Tuhan di muka bumi gitu. Untuk apa? Untuk membawa kemaslahatan mungkin di muka bumi ini. Kayak gitu. Dan akhirnya dari situ kita bisa sama-sama nyimpulin bahwa oh, kita sebagai manusia dikasih potensi. Kita dikasih dua mata untuk melihat berbagai macam permasalahan yang ada di sekitar kita. Kita dikasih kedua telinga untuk melihat untuk mendengar berbagai macam keluh kesah yang kemudian terjadi di sekitar kita. Kita punya akal dan pikiran untuk memproses berbagai macam ide dan solusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan tadi. Dan kita punya tangan dan kaki dan semua anggota badan untuk melangkah, untuk nyiptain berbagai macam aksi nyata agar orang-orang yang di sekitar kita bisa terbantu. Kayak gitu. Akhirnya, tapi bicara potensi-potensi tadi itu akan jadi sia-sia, akan tidak jadi apa-apa kalau kita biarkan. Butuh proses dan juga butuh energi. Yang aku namakan di sini sebagai leadership proses. Untuk nantinya dia bisa menjadi hebat, bukan sekedar hebat untuk dia dibilang keren, tapi untuk menjadi hebat biar dia bisa menghasilkan impact yang gila, impact yang baik, kayak gitu. Jadi inilah kerennya teman-teman bicara kepemimpinan, ternyata
aku berani bilang kalau misalnya setiap orang di sini adalah pemimpin. Setiap orang yang kemudian menyaksikan apa yang aku sampaikan hari ini itu adalah pemimpin. Cuman akhirnya yang jadi pertanyaan adalah apakah kamu mau jadi pemimpin ala kadarnya atau jadi pemimpin yang hebat gitu dengan melalui proses dan juga energi kayak gitu. Next. Nah, akhirnya sebelum kita bicara tentang ya memimpin orang lain, membawa sesuatu ke arah yang sama dan lain sebagainya, aku pengen teman-teman benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh founder of Visa ini, Dihok. Dia bilang, if you want to lead, invest at least 40% of your time in leading yourself. Karena akhirnya ternyata teman-teman bicara tentang ya kepemimpinan gitu ya, bicara tentang kepemimpinan, ini tuh nggak lepas dari kita yang selesai juga dengan kita yang mimpin diri sendiri kayak gitu. Tapi self leadership apa gitu, nah kan ya memimpin sesuatu dong Kang gitu, memimpin pasti memimpin ke arah sesuatu dong Kang, ini mimpin diri sendiri apa Kang maksudnya gitu. But next, Brian Kazan pada tahun 2012, Brian ini adalah seorang praktisi leadership. Dia bilang, dan ini aku pikir jadi something yang benar-benar representatif ya, mewakili tentang arti apa itu self leadership kayak gitu. Simple sebenarnya, self leadership is having a developed sense of who you are, what you can do, where you are going, coupled with the ability to influence your communication, emotions, and behavior on the way to getting there. Sebenarnya ternyata konsepnya sama. Bicara self leadership ya sama-sama tentang kita yang melakukan sesuatu menuju sesuatu kayak gitu. Tapi mungkin hal yang pengen disadarkan di sini dulu teman-teman semua, bicara self leadership sebelum kita memimpin something yang lebih besar, kita harus kenal dulu kita itu siapa. Kita itu siapa? Who you are, what you can do. Apa yang bisa kamu lakuin, where you are going, kamu mau kemana tujuan kamu. Kamu hubungin dengan berbagai macam ability-nya kamu untuk nge-influence komunikasinya kamu, emosinya kamu, perilakunya kamu, untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai kamu mau kemana. Akhirnya setiap prosesnya kita, langkahnya kita harus pastikan kalau kita put in why di sana gitu. Kita masukin alasan kita di sana. Sesederhana teman-teman sekarang, teman-teman jadi mahasiswa statistika 2021. Yang jadi pertanyaan adalah teman-teman udah tahu belum kenapanya? Atau ya udah hanya sekedar ya karena saya pilihannya ketiga, pilihan kedua atau pilihan ke satu, akhirnya ya udah saya jalanin aja. Jadi teman-teman belum beres. Teman-teman harus segera coba rekonstruksi, nge-redefine atau ngedefinisiin lagi kenapa teman-teman di sini. Pun juga dengan teman-teman yang ikut SPL ini. Apakah cuman ya udah karena panitianya nyuruh, karena senior nyuruh dan segala macamnya akhirnya ikut SPL. Mending nggak usah. Mending teman-teman dari awal sekarang tentuin. Ini gue ikut SPL tuh kenapa ya? Gue dapat apa? Gue nyari apa sih? Kayak gitu. Setelah teman-teman tahu alasannya, teman-teman bakal mengarahkan semua energinya teman-teman, semua emosinya teman-teman tentang apa yang teman-teman sampaikan dan perilakunya teman-teman untuk mencapai keoptimalan dalam segala hal, termasuk dalam mengikuti SPL ini mungkin nantinya. Kayak gitu. Nah, next mungkin. Oke, tadi mungkin kita bicara tentang self leadership. Kita bicara self leadership. Ini kalau misalnya aku coba rekonstruksi lagi dari awal ya teman-teman, aku coba review lagi dari awal. Hal pertama yang kita coba bicarakan adalah bagaimana kita membayangkan siapa sih best leader yang ada di sekitar kita. Kayak gitu. Sehabis itu kita membayangkan dari situ kita tahu best leader ini dia punya something yang bisa kita contoh. Something yang bisa kita contoh. Habis itu kita ngelakuin refleksi. Sebenarnya bicara pemimpin ini, itu tuh siapa? Apakah semua orang bisa atau
emang cuman orang-orang yang bakat dari lahir aja jadi pemimpin. Oh, ternyata kesimpulannya semua orang bisa. Tapi untuk mereka jadi hebat dan bisa punya impact yang baik, mereka harus butuh proses dan juga energi. Kayak gitu. Dan akhirnya ada self leadership ini di mana teman-teman harus selesai dengan diri sendiri, kemudian teman-teman siap untuk memimpin yang lainnya. Nah, sekarang mungkin kita bicara tentang bagaimana memimpin orang lain. Atau sebenarnya memimpin orang lain itu maksudnya apa? Bagaimana? Apakah hanya sesimpel mengorganisir orang biar mencapai tujuan bersama? Apakah hanya itu? Kayak gitu. Ini sedikit riset yang dilakuin sama Oxford Global Leadership Consultant. Dia bilang, sepertiga milenial tuh dari riset yang dia lakuin ke beberapa sampel gitu, sepertiga milenial tuh bilang kalau misalnya mereka percaya dalam 10 tahun ini cara CEO dengan format yang sama gitu udah nggak relevan lagi, hanya sekedar nyuruh-nyuruh dan lain sebagainya. 51% yang ngelihat kalau misalnya leadership ini tuh bukan hanya sekedar tentang mengarahkan, tapi ini adalah sebuah jalan untuk nge-empower orang, untuk memperkuat orang, kayak gitu. Jadi akhirnya kita udah nggak selesai, nggak berhenti di, oh aku mimpin maka aku mengarahkan orang untuk mencapai tujuan bersama. Nggak ke sana. Ada learning concern juga yang kemudian dilakuin ketika kita jadi pemimpin, kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya ini apa ya? Hari ini teman-teman berada di SPL ya, di SPL. Ya mungkin teman-teman di SPL tuh nggak sendiri. Teman-teman hadir dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam SMA gitu ya, dari berbagai macam latar belakang, agama, budaya, minat juga gitu. Ada yang suka organisasi, ada yang suka akademik, ada yang suka bisnis dan lain sebagainya, kayak gitu. Dan akhirnya kita sama-sama simpulin kalau misalnya ternyata masing-masing dari kita tuh punya potensinya masing-masing, punya lebih dan juga kurangnya masing-masing, kayak gitu. Nah, dari situ teman-teman, dari situ kita harus sama-sama paham kalau misalnya aku sebagai pemimpin itu punya potensi, tapi begitu juga dengan rekan-rekan yang ada di sekitar kamu, bahwa mereka juga punya potensi, kayak gitu. Nah, akhirnya di sini kita nggak hanya sekedar bicarain pemimpin dalam konteks top leader gitu, yang mengarahkan berbagai macam hal. Tapi a different kind of power, yaitu collaborative leadership. Pemimpin kolaboratif. Bahwa akhirnya teman-teman, pemimpin sekarang tuh prinsipnya gerak dengan cara kolektif. Mudah beradaptasi dengan perubahan, ngelihat potensi rekan, dan menghadirkan sebuah interferensi gelombang baik yang konstruktif. Ini kalau misalnya teman-teman dulu belajar fisika nih, ada dua gelombang gitu ya, ada dua gelombang yang satu fasa, itu akan menghasilkan sebuah interferensi yang konstruktif. Begitu juga dengan berbuat baik, aku pikir. Ketika ada dua potensi yang punya visi yang sama, bekerja sama, berkolaborasi, itu akan menghasilkan impact yang lebih gila lagi. Kayak gitu. Untuk apa? Untuk nyiptain dampak baik yang lebih besar. Untuk apa? Untuk bantuin orang-orang yang ada di sekitar. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Untuk apa? Untuk buat perubahan di sekitarnya. Kayak gitu. Nah, itu teman-teman mungkin boleh di next lagi. Nah, ini mungkin key dimension and how to implement collaborative role atau collaborative leadership. Kayak gitu. Yang pertama nih, ini jadi something yang benar-benar insightful kalau misalnya ketika aku baca, aku nggak tahu nih ketika udah disampaikan ke teman-teman semua, apakah jadi insightful juga atau enggak gitu ya. Cuma harapannya menjadi something yang terdeliver dengan baik gitu ke teman-teman semua. Yang pertama adalah value from the inside out. Ini adalah tentang kita nih, yang ngerti dulu strength sama weakness-nya kita. Ini berkaitan dengan kita yang selesai untuk memaksimalkan self leadership-nya kita. Gua tuh lebihnya apaan sih? Gitu. Gua tuh kurangnya apa sih? Kita juga selalu menanamkan bahwa kerjasama itu adalah hal yang utama. Dan ketika kita mengerjakan sesuatu, orientasi kita tuh nggak hanya sekedar checklist tugas, tapi kita mikirin, ini gimana ya tugas yang gue kerjain, ini tuh benar-benar maksimal. High achievement orientation gitu.
Gimana akhirnya kita tuh selalu berorientasi terhadap inovasi dan juga prestasi. Pokoknya mah gimana caranya kerjaan gue tuh bukan sekedar beres gitu, tapi kerjaan gue dan teman-teman gue itu tuh bener-bener maksimal, bener-bener gila, bener-bener bagus banget gitu. Itu satu. Kedua adalah commitment to the whole. Ini adalah tentang kita yang merubah saya menjadi kita. Selalu memastikan prinsip keterlibatan hadir. Bukan untuk sekedar tujuan saya, tapi berupaya untuk mencapai tujuannya kita. Tujuan bersama. Aku yakin di SPL ini, teman-teman statistika 2021, ini banyak banget aktivitas yang mengharuskan teman-teman ya beraktivitas bersama gitu, berkomunikasi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dan mungkin nantinya sebentar lagi bakal banyak dinamika-dinamika yang itu membutuhkan teman-teman untuk semuanya terlibat. Mungkin ada orang yang merasa jadinya lebih baik untuk ambil keputusan, ada yang merasa lebih baik untuk ngasih ide di bidang tertentu dan lain sebagainya. Dan seru kalau misalnya kita sama-sama combine itu. Kita sama-sama combine itu untuk menghasilkan apa ya namanya? Untuk menghasilkan impact yang lebih gila lagi. Kayak gitu. Karena akhirnya yang kemudian kita sama-sama buat adalah tujuan bareng-bareng. Gitu. Yang ketiga adalah authentic relationship. Authentic relationship ini tuh lebih ke gini. Aku tuh yakin betul ketika kita ya berorganisasi atau kepanitiaan atau beraktivitas lainnya, kita tuh selalu memikirkan tentang bagaimana kita profesional lah dan lain sebagainya. Satu hal mendasar kenapa kita nggak boleh kayak gitu aja adalah karena kita kerja bareng manusia. Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, di mana di mana hubungan tuh menjadi penting untuk kita utamakan juga. Authentic relationship bicara tentang kita yang memastikan hubungan kerja non formal atau relasi baik lagi-lagi dengan orientasi dampak baik. Maksudnya apa? Jadi ketika kita kerja tuh kita ya pasti bahwa kita tuh ya juga adalah temannya mereka. Kita adalah teman satu sama lain kayak gitu. Jadi kita nggak hanya mikirin apa yang jadi kerjaan aku, apa yang jadi kerjaan kamu, ya udah kerjain masing-masing, enggak. Tapi kita juga mikirin kadang-kadang kita mikirin kayak gimana kabar gitu, apa yang kemudian jadi kondisi kamu dan lain sebagainya, kayak gitu. Yang keempat, ini yang kemudian penting, bicara tentang kepemimpinan kan kita pasti memimpin sesuatu untuk mencapai sesuatu, kayak gitu. Yang mana si sesuatunya ini harus berdasarkan kebutuhan, bukan hanya sekedar keinginan atau ego sendiri gitu. Akhirnya salah satu key dimension dari collaborative role gitu adalah customer service orientation, di mana kita coba selalu berorientasi terhadap kebutuhan publik atau lingkungan yang ada di sekitar kita, bukan ego sendiri. Akhirnya ini ngebuat kita bikin sebuah perencanaan yang nggak kaku, karena kita bakal selalu menimbang-nimbang kebutuhan orang lain apa ya. Dan aku percaya kebutuhan orang lain nggak selamanya akan sama, kayak gitu. Akhirnya ketika kita bicara jadi pemimpin, ya kita akan menyesuaikan kebutuhan orang lain apa. Masa aku kasih hal yang sama lagi sih? Gitu. Gimana caranya kita jadi pemimpin yang adaptif, bisa melayani dan bikin orang lain happy. Kayak gitu. Nah, mungkin dari tadi kita tuh bicara tentang pemimpin, pemimpin, kemudian memimpin sesuatu menuju arah yang sama gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan dan sering terjadi adalah orang-orang tuh nggak tahu mau dibawa kemana dan bagaimana menyusun mau dibawa kemana ini, bagaimana menyusun si tujuan ini, kayak gitu. Mungkin aku mau ngasih sedikit insight, cuplikan kerangka berpikir yang seru banget, kayak gitu. Next. Nah, design thinking. Design thinking ini sebenarnya bukan hal yang benar-benar tepat sebenarnya untuk didiskusiin kita pada hari ini ya. Cuman ini jadi sedikit insight, aku pengen ngasih insight aja sedikit ke teman-teman tentang bagaimana kerangka berpikir kita untuk menentukan sebuah tujuan yang tepat guna. Kayak gitu. Dan aku pikir ini bakal benar-benar berguna bagi teman-teman entah di dunia perkuliahan ataupun di dunia organisasi, ataupun lomba, ataupun apapun. Ini benar-benar implementatif di semua kondisi teman-teman aku rasa.
kayak gitu. Jadi kalau misalnya secara historikalnya yang aku pahami dan aku baca bicara design thinking ini tuh bicara tentang waktu itu ada pebisnis, aku lupa siapa namanya gitu ya. Jadi si design thinking ini apa ya namanya? Si design thinking ini bicarain tentang pebisnis yang merubah kerangka berpikir dia dalam berbisnis. Ketika dulu mungkin banyak orang yang memilih untuk menentukan produknya dulu baru mencari market, kayak gue pengen jualan ini deh, baru gue cari market. Tapi kalau dia tuh mencoba berempati terlebih dahulu, melihat berbagai macam masalah-masalah yang ada di sekitar, kebutuhan orang, baru dia petain, karena kebutuhan orang adalah ini, aku bakal jual produk ini, kayak gitu. Dan ternyata kesini itu bisa diimplementasiin. Itu bisa diimplementasiin ke banyak konteks, kayak gitu. Nah, design thinking. Yang pertama, boleh di next. Ini ada 5 tahapannya teman-teman. Mungkin Mas Ali udah ngerti betul ya Mas Ali berkaitan dengan design thinking gitu ya. Yang pertama adalah empathize. Yang kedua adalah define, yang ketiga adalah ideate, yang keempat adalah prototype, dan juga yang kelima adalah test. Ini aku rasa bakal berguna banget bagi teman-teman untuk nentuin tujuan, terlebih mungkin kalau misalnya di SPL nih ada kerja kelompok lah, atau misalnya ada tugas angkatan lah, dan lain sebagainya, teman-teman bisa banget pakai kerangka ini. Kayak gitu. Next. Nah, yang pertama adalah empathize. Empathize itu bicara tentang kita yang apa ya, kalau di sini disebutnya taking time to understand people. Hal pertama yang kita tentuin adalah, ini misalnya implementasinya adalah kita pengen bikin sebuah project misalnya. Kita pengen bikin sebuah project. Atau misalnya kita pengen sesederhana metain bagaimana kita bisa bangun pagi misalnya ya. Bagaimana kita bisa bangun pagi. Nah, kita mulai dari pertanyaan siapa usernya dari bangun pagi ini. Di user ini misalnya ada aku sebagai orang yang harusnya bangun pagi. Mungkin di sini juga ada peran ibu bapak gitu ya, yang mungkin dia punya peran untuk membantu aku bangun pagi. Mungkin di sini kita bicara tentang dosen yang kayaknya dia bakal terdampak kalau aku bangunnya nggak pagi, nanti dia jadi marah dan lain sebagainya. Mungkin juga ada tim kepanitiaan kayak gitu, yang kalau misalnya aku nggak bangun pagi, kayaknya mereka bakal terdampak dan jadi terhambat deh kerjaannya dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi empathize ini tentang kita yang coba memetakan sebanyak-banyaknya siapa user dari batasan masalah yang kita buat, kayak gitu. Nah, habis itu dari masing-masing segmen, dari masing-masing user tadi, kamu petain. Kalau misalnya aku nih, kenapa sih aku tuh susah banget bangun pagi? Kamu petain semalam, kayaknya karena aku gak pasang alarm deh. Tapi kenapa ya aku harus pasang alarm? Karena aku tidurnya suka larut sampai pagi. Kenapa ya aku tidurnya sampai larut? Karena aku kebanyakan main Mobile Legends, terus kalah terus karena aku penasaran, aku main terus gitu. Jadi aja tetap kalah gitu dan seterusnya, kayak gitu. Dan sehabis itu ketika teman-teman udah metain berbagai macam masalahnya, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Next, yaitu define. Define ini adalah bicara tentang framing the right problem is the only way to create the right solution. Gitu. Nah, banyak banget teman-teman rasanya orang-orang yang kemudian ngelakuin banyak hal tapi tidak solutif. Karena mungkin di awal dia juga nggak tahu sebenarnya dia mau solusiin apa. Kayak gitu. Misal, cara aku bangun pagi adalah dengan kayaknya aku bangun pagi, aku telat bangun tuh karena aku nggak punya pacar deh. Mungkin itu jadi something yang bisa ya, jadi something yang bisa jadi alasan gitu. Cuman kalau misalnya kita coba petain lagi, kita define lagi, apakah itu jadi main problemnya gitu? Apakah itu jadi sebab utamanya atau bukan gitu? Atau sebenarnya itu cuma jadi pembenaran aja. Nah, akhirnya kan nanti malah solusinya berarti aku harus punya pacar misal gitu.
Ternyata dengan aku punya pacar, aku malah teleponan sampai pagi gitu. Ternyata tetap terlambat. Oh, ternyata gak solutif gitu. Atau misalnya tadi kita contohnya adalah bikin project misalnya, bikin project. Misalnya aku diminta sama panitia untuk bikin project angkatan dengan tujuan utamanya adalah ngedeketin angkatan. Oh, berarti di empathize-nya aku petain dulu nih. Emang anak-anak angkatan tuh sekarang ngerasanya kayak gimana? Apakah emang mereka ngerasa nggak dekat? Aku tanyain tuh satu-satu segala macam. Ketika sudah aku tanyain, oh ternyata banyak nih masalahnya. Habis itu aku define. Nah, di define ini adalah tentang kita yang ngelakuin filter juga. Kita ngelakuin filter kayak, oh masalahnya ini, oh kayaknya masalah yang ini mah nggak terlalu berkaitan deh, masalah ini mah nggak terlalu berkaitan deh, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, setelah di-define, teman-teman, akhirnya teman-teman punya main problem yang kemudian terbayang sama teman-teman semua. Kayak gitu. Next. Selanjutnya ada idea. Di sini teman-teman ngide gitu ya, berbagai macam solusinya apa. Next. Habis itu prototype, teman-teman detailin idenya tadi gitu. Kayak misal, oh cara aku bangun pagi adalah aku nggak boleh tidur malam. Biar aku nggak tidur malam, aku main gamenya harus dibatasin. Biar aku main gamenya dibatasin, mungkin juga aku harus nyicil tugas dan seterusnya. Kayak gitu. Terakhir, next. Adalah tes. Adalah tes. Tes di sini adalah teman-teman ngevalidasi lagi. Oh, cara aku benar nggak ya? Itu bisa didiskusin ke orang-orang yang ada di sekitar. Nah, di sini kenapa sih aku ngejelasin design thinking sebenarnya? Karena hal yang pengen aku ceritain adalah ketika kita jadi pemimpin, kita tuh dituntut untuk mengarahkan sesuatu ke sebuah tujuan. Nah, cuman akan jadi sial kalau misalnya kita nggak berhasil untuk ngedefinisiin tujuannya. Kayak gitu. Nah, design thinking ini adalah proses yang mungkin bisa teman-teman pelajari lebih dalam lagi gitu ya di internet untuk ngebantu teman-teman ngedefine tujuan yang tepat. Kayak gitu. Karena tadi, lu jadi pemimpin, lu harus bantu anak-anak lu mencapai tujuan yang benar gitu. Nah, selanjutnya ketika kita bicara pemimpin juga, ketika kita udah sama-sama tahu jadi pemimpin, kita punya strength and weakness-nya gitu. Kita juga tahu kita harus kolaborasi dan lain sebagainya. Dan ketika bicara pemimpin juga ini tuh nggak lepas dari yang namanya tim. Kayak gitu. Next. Nah, bicara tim. Tim tuh apa sih gitu ya? Dari tadi aku nggak ngobrol sama moderator, kayaknya pengen ditanya deh sedikit. Mas Aldi, menurut Mas Aldi nih, Mas Aldi, tim itu apa Mas Aldi? Kalau menurut aku sih Kang, ya, tim itu sebutan bagi sekelompok orang gitu yang punya suatu tujuan yang sama. Mungkin itu sih Kang Irfan. Oke. Next. Betul banget Mas Aldi. Jadi sesimpel itu ya, definisi tim itu cuma sekelompok orang yang punya tujuan yang sama. Sekelompok orang yang punya tujuan yang sama. Kayak gitu. Dan aku di sini pengen nyeritain sesuatu yang seru banget, bicara tentang tim. Next. Nah, ini adalah apa ya? Pertanyaan yang mungkin ditanyain sama sebuah perusahaan yang benar-benar besar di dunia gitu ya. Nanti habis ini aku ceritain tentang apa sih ciri-ciri tim yang punya highest performance. Kayak gitu. Apa ciri-ciri tim yang baik? Sebenarnya sesimpel itu. Mas Aldi, tolong dong aku minta pendapatnya Mas Aldi nih. Menurut Mas Aldi, apa sih ciri-ciri tim yang baik Mas Aldi? Sebutnya 3-4 poin lah. Aku coba ya Kang ya, ciri-ciri tim yang baik. Kalau menurut aku mungkin yang pertama punya komunikasi yang baik lah, dinamis gitu ya, nggak kaku. Terus yang kedua punya tujuan yang jelas gitu ya, bukan yang ngambang nggak jelas lah, detail gitu ya. Sama yang ketiga mungkin apa ya, saling bisa apa ya, kerjasama gitu, bukan yang individualis gitu orang-orang yang di dalamnya. Itu sih Kang, 3 poin mungkin dari aku. Tadi kucingnya berisik banget. Oke, makasih banyak Mas Aldi. Apa yang tadi Mas Aldi sampaikan, aku rasa itu nggak salah. Itu nggak salah dan benar-benar tepat kayak gitu. Cuman ternyata ya teman-teman,
concern sebuah kelompok gitu atau sebuah perusahaan dalam mencari ciri-ciri tim yang baik, itu tuh ternyata jadi concern perusahaan raksasa di dunia. Karena mereka percaya untuk menghasilkan produk-produk gila dan luar biasa, mereka tuh perlu juga untuk tahu apa sih ciri-ciri tim yang baik, sehingga mereka tahu gimana cara ngebentuknya, kayak gitu. Next. Nah, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu mungkin ya, Google itu apa namanya? Dia ngelakuin sebuah riset memanfaatkan big data analitik. Big project-nya adalah bernama Aristotle. Aristotle ini ada riset big data yang dilakukan terhadap 180 tim yang tersebar di dunia mungkin. Dan dilakuin selama 3 tahun. Sebenarnya risetnya simple tujuannya. Cuman buat nyari, tahu ciri-ciri tim yang baik itu bagaimana. Kayak gitu. Ciri-ciri tim yang baik itu bagaimana sih gitu. Nah, akhirnya dilakuin tuh riset 3 tahun ke 180 tim. Nah, ya dalam hal riset pasti ada namanya hipotesis gitu. Hipotesis awalnya adalah ada 3 poin yang jadi alasan atau ciri-ciri tim yang baik. Oh, ciri-ciri ini jadi kayak ibaratin gitu ya, kalian bayangin si penelitinya tuh lagi pada nongkrong gitu ya, akhirnya diskusi. Ini menurut gua sih ya, bro, salah satu ciri tim yang baik itu adalah mereka tuh emang setim tuh saling suka aja sama lain, saling support gitu, saling ya emang saling senang aja, senang bercanda dan lain sebagainya. Terus ada yang nyeletuk lagi gitu, menurut Aing sih nggak gitu deh, kayaknya ciri tim yang baik itu adalah mereka emang di dalamnya itu orang-orang hebat aja gitu, healthy mix of personality types, kayak gitu. Terus yang ketiga, enggak sih, kalau orang lihat di sebelah, mereka tuh jadi tim yang baik karena emang selain mereka setim gitu di tempat kerjanya, di luar sana juga mereka temen nongkrong. Nah, ternyata by next. Nah, hipotesisnya itu nggak ada irisannya. Jadi, nggak semua tim yang baik punya ciri-ciri ini. Nggak semua tim yang baik punya ciri-ciri ini. Ini kaki aku digigitin kucing. Oke. Nggak semua tim punya ciri-ciri ini. Akhirnya pertanyaannya apa dong gitu. Ternyata konklusinya adalah next. Ini, 2 hal. Masing-masing orang di tim itu ngasih kesempatan yang sama buat setiap orangnya belajar dan juga bicara. Kayak gitu. Dan rasanya ini berarti apa ya? Poin ini disampaikan untuk 2 pihak gitu. Orang-orang yang mungkin sampai sekarang di dalam forum masih sangat senang gitu ya untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin kalian bisa mulai ngasih kesempatan atau ngedorong orang yang masih belum mau bicara untuk bicara. Ini juga buat orang-orang yang masih ya diem-dieman dan lain sebagainya. Kalian sudah bisa mulai di sekarang. Kalau kalian pengen jadi tim yang baik, pengen jadi orang yang berkualitas, mungkin salah satu halnya adalah kalian bisa mulai untuk menyampaikan apa yang kalian pikirkan. Itu satu. Kedua adalah mereka punya rata-rata yang tinggi di sensitivitas sosial. Akhirnya yang mereka bicarain nggak hanya bicara tentang SPL-nya aja, bicara tentang tugas-tugas statistikanya aja gitu. Tapi bicarain juga tentang kondisi atau hubungannya, hubungan pertemanannya, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Next. Mungkin itu sih, Mas Aldi, apa yang ingin aku sampaikan gitu ya, karena sebenarnya apa ya, serunya kayaknya kita emang diskusi aja gitu. Tapi ini mungkin ada sedikit quotes dari John Quincy Adams, salah satu presiden ke-6 Amerika Serikat gitu ya, kalau misalnya nggak salah, dia bilang, if your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Kayak gitu. Next. Udah. Thank you. Mungkin itu Mas Aldi hal yang bisa aku sampaikan dengan teman-teman SPL 2021. Aku yakin betul masih banyak kurangnya gitu, teman-teman masih sangat bisa belajar gitu di berbagai macam
hal. Jadi semangat terus buat kalian semua. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pada Kang Urfan ya yang telah sharing nih mengenai kepemimpinan ya. Nah, mungkin kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab aja ya, mungkin Kang Urfan ya. Di sini mungkin dari aku mungkin pengen sharing juga ya, mungkin ini mewakili dari teman-teman panitia atau mungkin teman-teman SPL 2021 juga ya. Ya mungkin ini pengalaman aku juga kayak pengen tahu juga nih minta tanggapan dari Kang Urfan mengenai ketika orang gitu misalnya dimintai tolong mungkin ya atau sesuatu gitu untuk menjadi pemimpin yang notabene mungkin punya jabatan gitu ya Kang ya. Itu mungkin udah sering lah gitu ya kita tahu pengalamannya, dan orang itu sering jawab kayak aku nggak perlu jabatan gitu untuk memberikan kontribusi karena aku nggak bisa jadi pemimpin gitu. Ya biasa ya Kang ya. Mungkin pasti sering lah dengar gitu-gitu. Nah, aku pengen minta tanggapan Akang sih. Maksudnya apakah orang yang kayak gitu sebenarnya seperti kembali lagi ke Kang Irfan bilang tadi ya, sebenarnya kan pemimpin itu dibentuk gitu ya Kang ya, dan dia bilang dia nggak bisa jadi pemimpin, jadi aku cuma pingin memberikan kontribusi tanpa notabene jabatan gitu, sedangkan menurut aku misalnya memilih dia gitu ya, dia itu orang yang pantas gitu dan bisa memberikan kontribusi dengan jabatan yang dia bisa pegang gitu sih. Mungkin lebih minta tanggapan Kang Irfan gitu tentang itu Kang. Monggo Kang. Oke. Jadi ini ya kondisinya kayak misal di himpunan Aldi dan teman-teman nemuin kondisi di mana orang dia tuh dimintanya bantu gitu segala macam, dia bareng-bareng gitu kita memperbaiki sebuah lingkungan, tapi dia bilang ya gue mau kontribusinya nggak harus lewat situ kok dan lain sebagainya, nggak harus jadi punya jabatan dan lain sebagainya. Gimana ya? Aku mau cerita gini. Jadi sebenarnya itu nggak masalah, Tapi aku punya pendapat lain. Ketika kita bicara konteks jabatan di lembaga kemahasiswaan mungkin yang utamanya. Jadi dulu ketika aku nyalon jadi ketua BMF MIPA ataupun di wakil ketua BEM universitas, ada satu hal yang kemudian ngebuat aku berpikir sebenarnya. Jadi kalau aku kan mikirnya, untuk mimpin sesuatu hal paling penting itu adalah aku punya tujuan yang jelas. Apa yang mau aku kasih buat Kemo Unpad misalnya dan lain sebagainya, visi misi aku apa sih dan seterusnya. Nah, ambisi aku untuk menang itu tuh nggak sebesar itu. Ya aku kalah juga biarin, nggak masalah. Nah, tapi ketika aku ketemu waktu bareng Rizal gitu, ada diskusi dan akhirnya aku tersadarkan bahwa ya mungkin bisa jadi ketika lu sekarang semangat bikin visi misi segala macam tapi lu kalah, buat apa? Kayak gitu. Akhirnya konsepnya adalah ya mungkin kamu sebagai mahasiswa personal gitu, kamu bisa bantu 1-2 orang di sekitar kamu. Tapi kalau misalnya kamu milih untuk jadi kamu milih untuk ngambil sebuah posisi, akhirnya kan kamu punya power. Kamu punya power untuk berada di sebuah sistem untuk menggerakkan sesuatu. Bisa jadi orang yang kamu bantu itu bisa jadi jauh lebih banyak. Kayak gitu. Akhirnya sebenarnya ke sana, tapi akhirnya kita nggak bisa memaksakan kan ya akhirnya. Jadi kita nggak bisa memaksakan dia harus berkontribusi di mana. Nah, selain itu juga hal yang kemudian harus kita pikir ulang adalah tentang definisi kontribusi sebenarnya karena kan kontribusi itu akhirnya nggak hanya sekedar ikut terlibat langsung jadi pengurus lah, jadi kepanitiaan lah. Bahkan ketika lu sukses misalnya di fakultas, jadi ketua panitia di universitas, itu juga jadi salah satu bentuk kontribusi gitu. Pertama kontribusinya mungkin ya secara lebih besar lagi gitu di level universitas, atau dia udah berkontribusi untuk ngarumin nama himpunan dengan cara dia keren di universitas. Itu kontribusi dia gitu. Gitu sih Mas Aldi. Oke, terima kasih Kang Lufan atas jawabannya. Ya dari aku mungkin dapatkan insight baru sih sebenarnya tentang yang tadi poin kontribusi ya sebenarnya. Ya mungkin aku belum menyadari sebenarnya kontribusi itu mungkin banyak bentuknya Kang ya. Dengan dia mengembangkan dirinya di tadi kayak ketua panitiaan, yaitu membanggakan himpunan juga gitu ya. Dan itu bentuk kontribusi dia juga sih sebenarnya terhadap himpunan ya. Nah ini aku ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya Kang ya, karena mungkin waktu kita juga nggak banyak. Ini juga nyambung sama yang tadi Kang tentang mungkin ketika jadi pemimpin, sebelum jadi pemimpin ada ketakutan mengenai kayak aku takut
apa yang ingin aku bawakan itu nggak sesuai gitu dengan target tadi ya, dengan publik gitu ya. Dan itu mungkin ketakutan orang yang menghambat dia kayak, udah deh aku nggak mau maju deh jadi pemimpin gitu ya. Takut visi nggak jelas atau misinya apa, dan mungkin kalau dia sebagai kepala departemen atau divisi, takut rancangannya nggak sesuai gitu. Dan aku pengen nanya sih kepada Kang Irfan gitu ya, gimana sih Kang sebenarnya kayak kita memposisikan diri sebagai yang pemegang kekuasaan ketika kita dihadapkan sama publik yang mungkin kita tahu punya banyak pendapat gitu ya Kang. Mungkin apa yang kita kasih banyak yang setuju atau mungkin banyak yang nggak setuju, dan gimana sih kita memposisikan diri gitu sebagai tadi pemimpin mungkin pakai design thinking gitu ya kan tadi toolsnya gitu ya Kang. Gimana sih kita bisa memaksimalkan agar publik itu bisa puas gitu dengan apa yang kita bawa, meminimalisir ketidaksukaan gitu publik terhadap apa yang kita bawain mungkin. Itu sih Kang. Gini Mas Ali, jadi kalau misalnya bicara tentang lembaga kemahasiswaan ya mungkin aku pikir aku ngeliat ini banyak fenomena seenak jidat sebenarnya, seenak jidat dari penyelenggara lembaga kemahasiswaan. Maksudnya apa? Akhirnya gini, banyak yang bikin proker, misalnya program kerja lah ya, kita konteksnya di sini. Banyak yang bikin program kerja, dia tuh nentuin program kerjanya apa berdasarkan satu tahun kemarin, kedua menurut gua warga himpunan butuh ini. Menurut gua warga himpunan tuh emang cocok dikasih ini. Menurut aku kayaknya emang ini jadi kebutuhan warga himpunan nih. Tapi kita nggak pernah validasi sama sekali. Kita nggak pernah validasi sama sekali. Maka dari itu step pertama yang kemudian urgent untuk dilakukan ya udah validasi lah. Kita tak kita masuk dulu ke tahap empathize gitu. Kita tanya gitu masing-masing orang kebutuhannya itu apa terhadap himpunan. Bicara tentang himpunan kan sebenarnya simpel ya. Itu tuh hanya bicara tentang pengembangan potensi mahasiswanya, bicara tentang ya kaderisasi dan akademik dan minat bakat gitu, bicara tentang kita punya peran ke masyarakat di pengabdiannya gitu. Terus kita yang bicara juga tentang apa komunikasi dan lain sebagainya. Nah, kita tanya ke mereka gitu. Entah mungkin dengan riset, aku yakin teman-teman statistika punya lah berbagai macam metodologi riset yang bisa melakukan pendekatan secara representatif gitu. Mungkin itu juga bisa dimaksimalin. Aku rasa malah harusnya anak-anak statistika itu tuh jadi ini nggak tahu ya kesotawan aku gitu, boleh dikoreksi aja nanti. Tapi intinya aku percaya kalau misalnya anak statistika dengan pemanfaatan data gitu itu bisa menghasilkan keputusan yang data driven gitu, data driven decision making gitu. Jadi sebenarnya aku rasa kalau misalnya mengejarnya adalah kepuasan publik ya itu never ending aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mengejar kebutuhan publik, kita bisa mendekati dengan cara kita validasi secara berkala. Kita empathize, kita define, kita idea, kita solution, kita prototype, kita eksekusi, habis itu kita empathize lagi dan begitu seterusnya Mas Aldi. Gitu deh. Oke, Kang Irfan. Makasih banyak Kang atas insight-nya ya sih. Aku setuju banget ya tadi tentang apa namanya, bagaimana kita memvalidasi tadi ya Kang ya. Dan yang aku pikir itu sebenarnya nggak, maksudnya sah-sah aja gitu kita lakukan, jangan sampai ya kita takut gitu ya melakukan suatu validasi demi mengutarakan apa namanya, memperkuat pendapat kita atau mungkin gagasan kita gitu ya, untuk dibawa ke publik gitu ya. Oke, dan semoga juga mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tadi dari Kang Ufan mungkin bisa memotivasi juga nih teman-teman Statistika 2021 yang mungkin nantinya bakal menjadi penerus juga ya di himpunan lebih kecilnya, dan mungkin nanti lebih besarnya di skala fakultas ataupun univ gitu ya Kang Ufan ya. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab dicukupkan dulu ya. Mungkin untuk lebih jauhnya lagi nanti teman-teman Statistika 2021 juga bisa bertanya lagi di kolom komentar yang nanti bakal di-post juga untuk pematerian ini. Nah, mungkin sebelum aku tutup dulu ya Kang ya, mungkin ada sedikit closing statement mungkin ya dari Kang Lufan untuk teman-teman Statistika 2021. Mangga, Kang Lufan. Oke, apa ya? Pertama sih aku mau ngucapin terima kasih ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman mendengarkan closing statement ini berarti teman-teman mendengarkan semuanya gitu. Karena ini udah menit ke 40 lebih, berarti teman-teman masih mendengarkan apa yang saya sampaikan. Poinnya adalah di sini ya silakan jalani aja lah gitu kehidupan bermahasiswa, karena aku percaya bahwa ketika jadi mahasiswa banyak banget hal yang bisa kalian lakuin sebenarnya. Seru banget, para kalian bisa jadi apapun, tapi tetap ditanggung jawab dengan akademiknya kalian dan lain sebagainya sebenarnya.
Itu sih mungkin kalau misalnya dari aku mau ngucapin terima kasih banyak dan semangat sukses selalu kalian semua. Oke, terima kasih banyak Kang Irfan. Sekali lagi ya, untuk sesi pematerian kali ini sudah cukup. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan Kang Irfan yang telah mengisi pematerian kali ini. Semoga dari pematerian tadi dikasih oleh Kang Irfan dan juga insight-insight yang dijawab oleh Kang Irfan oleh sesi tanya jawab dapat memberikan semangat dan juga ini ya inisiasi mungkin dari teman-teman Sasisca 2021 untuk menjadi pemimpin di masa depan nanti. Ya mungkin sekian dari pematerian kepemimpinan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.